Tamat. Hanya Islam satu-satunya agama di dunia yang Tuhan yang nggak kelihatan. Saya nggak lihat patung di masjid ini. Saya nggak lihat fotonya Tuhan di masjid ini. Dulu ada fotonya, Pak. Fotonya beda-beda pula. Mungkin Tuhannya lagi menyamar. Ibunya juga beda-beda patungnya. Kalau Bapak nggak percaya ke Gua Maria, mukanya Yesus di Gua Maria di Posarang sama mukanya Yesus di Gua Maria di Semarang itu beda, Pak. Itu mungkin Yesus orang Kediri, yang sana Yesus orang Semarang. Jadi Islam satu-satunya agama yang Allahnya tidak bisa kita bayangkan, tapi buktinya ada. Apa buktinya Allah ada? Coba, apa buktinya Allah ada? Apa buktinya Allah ada? Syariat Islam, Al-Quran, itu buktinya Allah ada. Syariat-syariat kita itu bukti dari Allah. Al-Quran itu buktinya Allah. Kemarin baru masuk Islam saudara saya jauh, dia direktur Anabatik, namanya Anabatik Group, itu perusahaan IT terbesar di dunia. Dan saya butuh 2 tahun, Allah butuh 2 tahun untuk merubah dia. Ketika dia saya kasih ini loh, di Injil jenazah Firaun itu hilang, ditelan laut nggak ketemu, musnah. Di Al-Quran Allah sebutkan, dan kami simpan jenazah Firaun untuk jadi bukti kaum yang akan datang. Begitu dia ketemu itu, dia masuk Islam. Masih banyak lagi bukti lainnya. Bukti yang kedua, insya Allah besok saya pulang ke Jakarta, saya akan mampir. Tahun lalu alhamdulillah Allah begitu baik kirim saya haji. Jadi saya ngomong ke istri, udahlah, kita nggak usah mikir-mikir haji lah, umroh, banyak kok ganti pahalanya. Nggak lama saya dipanggil oleh waktu itu atase, sekarang beliau kedubes, mudah-mudahan Allah mudahkan dia, namanya Syekh Osama bin Suhaili. Tiba-tiba saya diberangkatkan haji. Saya, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, Fajar dan Kang Akhir, kami berlima. Ada bukti kedua, Islam itu agama yang dari Allah. Saya berangkat, Pak, sama namanya Fajar, umurnya 10 tahun. Saya tawaf syai, saya kelilingin Ka'bah itu nggak pakai macet, kebuka semua jalannya, saya dorong pakai kursi roda. Dia hafiz Quran, hafiznya nggak kayak hafiznya orang biasa. Bahkan Masya Allah, subhanallah, Syekh Sudahi sendiri yang jemput kami untuk ketemu sama Fajar ini. Kenapa? Anak ini hafiznya luar biasa. Nggak cuma ayatnya, titik komanya dia hafal. Bahkan hafiz yang lain begitu salah dia suruh berhenti, stop, salah bacanya begini. Anak ini kalau Bapak lihat, Bapak nggak akan percaya dia hafiz. Dia kayak orang idiot, lahir di muka bumi ini di usia 6 bulan, otaknya cacat cuma bisa 10-15%. Ileran terus, tapi hafiznya seperti itu. Bukti kedua adalah hanya umat Islam yang hafal kitab sucinya. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Berbahagialah kita yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhir-akhir ini mu'alaf sibuk membahas isi Alkitab, sehingga kekristenan selalu dihina, disindir, diolok dan lain-lain. Seolah-olah Allahnya orang Kristen itu tidak bisa berbuat apa-apa dan menunjukkan Allah mereka itu Allah yang luar biasa, seperti pengakuan tadi bahwa Allah mereka Allah yang tidak nampak, tidak bisa dibayangkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah itu bisa menampakkan diri. Contoh dalam perjanjian lama, Allah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Musa, menampakkan diri kepada nabi-nabi atau orang-orang yang berkenan kepadanya dalam bentuk malaikat Tuhan. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak nampak, tapi karena dia Allah yang Maha Kuasa, dia bisa menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan, sehingga mereka sujud menyembah kepadanya, karena dia adalah pribadi Allah yang kelihatan di dalam malaikat Tuhan. Itu baru Allah yang Maha Kuasa. Sebab kalau kita mengaku Allah kita Maha Kuasa tapi tidak bisa menampakkan diri, berarti itu bukan Allah. Setan saja bisa menampakkan diri,
Masa Allah yang Maha Kuasa tidak bisa menampakkan diri? Dia menampakkan diri dengan caranya untuk berjumpa dengan manusia. Contoh dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Namun Allah yang Esa itu Allah yang Maha Kuasa. Bisa dilihat ketika dia datang dalam bentuk manusia yang disebut Yesus Kristus. Allah ingin berjumpa dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Maka dia mengutus firman-Nya ke dalam dunia. Dan firman itu menjadi manusia dan diberi nama Juru Selamat atau Tuhan Penyelamat. Makanya dia berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berkata, akulah terang dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan. Dan puncaknya di atas kayu salib. Satu kalimat terakhir dia berkata, sudah selesai. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Dan dia dimasukkan ke dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit sesuai dengan perkataannya. Karena memang dia adalah Tuhan. Kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid. Setelah dia naik ke sorga dan menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada nabi yang menyiapkan tempat bagi pengikutnya di sorga selain dia bernama Yesus. Jadi kalau saudara tolak Yesus, saudara tolak sorga. Karena hanya Yesus yang siapkan tempat di sorga. Di luar itu tidak ada, saudara. Jadi Allahnya orang Kristen Allah yang hebat karena bisa menampakkan diri. Saudara yang terkasih, bahkan disebut tadi tentang Firaun, seolah-olah bahwa Alkitab kita itu salah karena mayat Firaunnya ada. Firaun itu gelar daripada raja-raja di Mesir. Di zaman Yusuf, Firaun itu meninggal dan kuburannya, tulang-tulangnya pasti masih ada. Muncul Firaun yang baru mengejar bangsa Israel yang dipimpin Musa. Ketika orang Israel berjalan di tanah yang kering di laut, karena laut dibelah 2. Tapi orang-orang Mesir yang dipimpin Firaun itu tenggelam dan hilang semua. Jadi firman Allah itu hidup dan berkuasa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, orang-orang Kristen, Yesus tidak mengajarkan untuk hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Karena untuk masuk surga itu syaratnya bukan hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Untuk masuk surga itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah syaratnya. Jadi Yesus tidak perintahkan hafal dari Kejadian sampai Wahyu untuk masuk surga. Tapi Tuhan perintahkan, pergilah kamu, muridkanlah mereka dan baptislah mereka dan ajarlah mereka supaya mereka melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang diajarkan Yesus. Jangan saling membenci, jangan saling menyimpan kepahitan, jangan hidup dalam berbagai macam kejahatan ketika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi syarat masuk surga itu bukan hafal kitab suci. Banyak orang hafal kitab suci, tapi kalau perbuatannya jahat, surga tidak akan terima. Karena untuk masuk surga itu harus kudus. Dan perbuatan baik tidak bisa menguduskan manusia. Makanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menguduskan orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka
dia layak masuk di dalam kerajaan Allah karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Allahnya orang Kristen adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan nama Yesus berkuasa sampai hari ini. Semua kekuatan maut sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab itu, mari buka hati bagi Yesus selagi pintu anugerah masih terbuka. Saudara-saudara yang masih menentang Yesus, yang tidak percaya Yesus, saya berharap satu saat Tuhan hadir dalam hidup saudara. Namun mereka yang sudah mualaf, mereka meninggalkan Yesus sama dengan meninggalkan sorga. Jika mereka tidak kembali kepada Yesus, maka mereka memang sudah ditentukan untuk binasa. Sebab itu, jangan anggap remeh Yesus yang kita sembah. Karena Alkitab berkata satu waktu nanti, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.